Kota Padang merupakan kota yang padat penduduknya di Provinsi Sumatera Barat, di mana mayoritas dari penduduk kota ini memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Kota Padang tidak terlepas dari lokasinya yang berada pada tepian pantai Pulau Sumatera, sehingga banyak para pedagang asing yang masuk ke Kota Padang melalui jalur laut. Melalui jalur perdagangan inilah, orang-orang Arab pada umumnya mulai menyebarkan agama Islam kepada penduduk lokal yang masih cenderung memiliki kepercayaan pada hal mistis dan magis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kembali pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansab. Dan apabila kamu telah selesai pada suatu urusan, maka bekerja keraslah untuk urusan yang lainnya. Ayat ini kembali mengingatkan kita sebagai seorang insan untuk tetap berikhtiar dan berdoa, menjalankan aktivitas dunia, namun tidak lupa untuk tetap mengejar akhiratnya. Sebagaimana yang akan kita saksikan nanti pemirsa di salah satu masjid yang ada di Kota Padang, tepatnya di pusat perbelanjaan di Pasaraya Kota Padang, di mana khususnya masyarakat yang berjual beli tetap melaksanakan rutinitas ibadahnya ke masjid yang ada di sana. Seperti apa kegiatan masyarakat di sana? Tetap saksikan Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Kegiatan berdagang menjadi salah satu cara untuk mencari rezeki dan dianjurkan Nabi. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Sehingga dari sinilah makin berkembangnya ranah perdagangan muslimin dan diterapkan oleh umat di berbagai negara dan kota. Di Kota Padang sendiri, terdapat sebuah pusat perdagangan yang paling besar, yaitu Pasar Raya Padang. Pasar ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang pernah menjadi sentral perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu pada era 1980-an. Namun seiring berjalannya waktu, setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki pasar sentralnya masing-masing sehingga Pasaraya Padang menjadi pusat perdagangan masyarakat Sumatera Barat khususnya yang berada di Kota Padang. Pada tahun 1950-an, di daerah Kampung Jauh yang merupakan pusat perdagangan utama Kota Padang, beberapa orang dari kader Muhammadiyah melaksanakan pengajian kelompok di Masjid Nurul Islam. Namun, kegiatan tersebut hanya berlangsung 4 tahun karena ada pertentangan pendapat dari masyarakat. Dan pada tahun 1957, terjadilah pergolakan Dewan Banteng di Kota Padang, sehingga banyak bangunan dan toko yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Tak lama setelahnya, anggota pengajian yang awalnya membangun sebuah surau, lalu bersepakat untuk membangun Masjid Raya Muhammadiyah. Pembangunan dimulai pada tahun 1961
dengan bangunan masjid terdiri dari 2 tingkat. Namun pada tahun 1975, kubah besar bangunan masjid tiba-tiba roboh dan menyebabkan bangunan tidak dapat berfungsi untuk beribadah. Setelah diadakannya Kongres Pembangunan Masjid mulai direncanakan dan memberi nama Masjid Taqwa pada tahun 1987. Masjid ini akhirnya dapat kembali digunakan sebagai tempat ibadah dan mengembangkan ajaran agama. Jika dilihat secara arsitekturnya, bangunan Masjid Muhammadiyah memiliki bentuk yang berbeda dari bangunan sebelumnya. Bangunan ini memiliki bentuk arsitektur modern dan tidak menggunakan kubah. Hal ini yang membuatnya berbeda dari masjid pada umumnya. Masjid ini juga mengaplikasikan tipografi Bagonjong khas Minangkabau pada bagian atasnya. Dan sentuhan marmer yang menyelimuti bangunan masjid membuat tampilan masjid lebih modern. Dikenal dengan nama Masjid Taqwa Muhammadiyah, masjid ini terletak di Jalan Bundo Kanduang yang mana merupakan kawasan yang paling sibuk di Kota Padang, sebab bersebelahan dengan pusat perbelanjaan utama di Kota Padang yang bernama Pasaraya Padang. Sehingga tak heran, jamaah masjid ini didominasi oleh para pedagang pasar, yang di sisi lain juga merupakan donatur utama dari masjid ini. Peningkatan ukuran masjid yang awalnya berupa surau menyesuaikan dengan jumlah jamaah yang makin hari makin meningkat. Dan tidak hanya dari sekitaran masjid, namun dari daerah lain yang ingin menikmati kenyamanan dari salah satu masjid terbesar Sumatera Barat. Dan masjid ini dulu merupakan masjid yang sangat idola ya bagi masyarakat Kota Padang. Karena umumnya mubalih-mubalih yang kita tampilkan di sini, tentunya mubalih-mubalih yang banyak dari kalangan akademisi, yang punya konsep gagasan dan juga kritis, ya, sehingga masyarakat ingin menyaksikan, baik ketika menjadi khatib maupun juga ceramah setelah azan zuhur dan juga ceramah setelah azan asar. Ya, filosofi pembangunan masjid kita ini sebenarnya masjid ini dibangun penuh dengan arsitektur yang datang dari luar, baik di luar dilihat maupun di dalam. Ini sangat sejuk ya kita lihat, karena ini ada 4 ini, itu sebenarnya untuk sirkulasi udara sebenarnya, untuk sirkulasi udara. Kita gunakan, kalaupun AC kita misalnya mati, insya Allah suasana di masjid ini itu sangat sejuk. Berbeda dengan masjid pada umumnya, pelaksanaan ibadah sholat dilakukan di lantai 2 masjid. Hal ini bertujuan agar jemaah dapat melaksanakan ibadah lebih khusyuk dan dapat mengurangi suara hiruk-pikuk keramaian di luar masjid yang bersebelahan dengan pasar. Selain itu, di lantai 2, sirkulasi udara lebih baik dan terhindar dari asap kendaraan. Tempat duduk untuk kaum laki-laki dibagi menjadi 2, yang terdapat di utara masjid dan selatan masjid. Karena banyaknya jamaah yang sholat di sini, maka dibangun juga lantai 3 sebagai tambahan untuk menampung jamaah. Tidak hanya bagian luar saja, dinding pada bagian dalam masjid juga menggunakan marmer. Pada bagian depan dalam masjid juga dihiasi dengan ornamen modern untuk menambah kesan yang mewah pada masjid tersebut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Saat suara azan mulai berkumandang sebagai tanda masuknya waktu sholat di Masjid Taqwa Muhammadiyah, para pedagang dan masyarakat sekitar bergegas menuju masjid dan meninggalkan segala kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Hal ini mengingatkan kita kembali, sejatinya apapun aktivitas duniawi tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban sebagai seorang hamba. Selain itu, setelah azan selesai dikumandangkan, di masjid ini juga mengadakan pengajian rutin yang dilaksanakan saat waktu sholat zuhur dan asar. Karena di waktu tersebutlah banyaklah masyarakat ataupun pedagang yang datang untuk kembali menunaikan kewajiban untuk beribadah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan datangnya rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Tausiah ataupun ceramah yang diberikan berkaitan dengan beragam tema yang berbeda-beda, mulai dari kajian tasawuf yang menyejukkan hati dari problema kehidupan, kajian tauhid tentang ketuhanan, hingga kajian fikih terkait ibadah dan muamalah. Rata-rata ulama yang menghiasi kajian juga merupakan ulama berkompeten di Sumatera Barat. Bahkan, untuk menyebarkan dakwah sesuai zamannya, kegiatan ceramah ini juga disiarkan melalui media sosial. Jadi lantai 2 ini memang lantai yang sangat strategis. Kalau kita bawa ke lantai 3, mungkin lebih susah ya orang-orang tua kita untuk naik. Kalau ke bawah itulah kendalanya tadi, memang karena kita gunakan untuk amal usaha Muhammadiyah itu. Ya memang Muhammadiyah selalu berusaha membangun fasilitas masjid, sarana dan prasarana lainnya itu terintegrasi dengan pasar. Karena bagaimanapun antara masjid dan pasar itu saling mendukung satu sama lain. Nah, pasar, ya masyarakat pasar ini itu membutuhkan tempat ibadah yang permanen, yang bagus dan juga pelayanan yang bagus. Dan juga masjid membutuhkan jamaah yang banyak dan juga jamaah yang peduli tentang masjid. Sehingga di situ terjadilah pembinaan jamaah dan juga dakwah jamaah. Di balik mimbar masjid terdapat pintu yang menghubungkan tempat sholat dengan kantor pengelolaan masjid. Kantor masjid ini berfungsi sebagai tempat pertemuan jajaran pengurus masjid dengan masyarakat yang ingin mengurus berbagai hal terkait dengan kegiatan masjid. Selain itu, di kantor inilah para pengurus masjid melakukan rapat untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Pada bagian dalam lantai 1 masjid, terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh masjid, seperti aula, kantor ortom, dan klinik. Untuk layanan klinik sendiri, di masjid ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya bagi pengobatan umum. Sedangkan pada bagian luar, lantai 1 masjid, terdapat beberapa fasilitas dan tempat usaha, seperti lembaga zakat Muhammadiyah,
koperasi, dan beberapa gerai dagangan yang disewakan kepada masyarakat seperti minimarket. Terima kasih ya Bang. Pemirsa, tidak hanya kegiatan ibadah mahdah yang dilaksanakan di Masjid Taqwa Muhammadiyah, masyarakat juga diberikan kemudahan dengan adanya minimarket dan juga beragam kegiatan lainnya. Tentunya ini juga mendukung perekonomian, juga kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai sarana ibadah dan dakwah, pada lantai 3 masjid ini terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai wadah untuk anak-anak belajar ilmu agama yang dikemas dalam kegiatan MDTA, serta tempat belajar bahasa Arab bagi masyarakat tanpa dipungut biaya, di mana kegiatan tersebut diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk kegiatan MDTA sendiri diadakan setiap hari Senin hingga Jumat setelah sholat asar, yang mana peserta didik dari MDTA ini rata-rata bukan anak-anak yang tinggal di sekitaran masjid, namun anak dari para pedagang yang berjualan di Pasar Raya Padang, sehingga para pedagang lebih tenang selama berjualan sembari menunggu anak-anaknya belajar Al-Quran. MDA ini adanya di Masjid Taqwa ini pada tahun 2003. Dahulunya TPA namanya, jadi karena di Kota Padang ini sudah berubah nama menjadi MDTA karena kita bergabung dengan Kota Padang, kita juga mengikuti dari program Kota Padang, makanya namanya MDTA dari 2003 sampai sekarang gitu. Belajarnya selain belajar tilawah, anak kita tuh mempunyai 7 bidang studi, tentunya ada Al-Quran, ada hadis, ada akidah, ada akhlak. Habis itu ada bahasa Arab, ada SKI, dan ada fikih mata pelajarannya gitu. Kegiatannya di sini adanya dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtunya libur, dan hari Minggunya didikan subuh anak-anak kita di sini. Proses akhirnya nanti selesai ujian, kami adakan perpisahan di MDTA ini, kami gunakan aula di bawah. Setelah itu di MDTA ini satu dengan makan-makan bersama. Nanti perpisahannya itu kan bukan sekedar ada dia menampilkan seperti tahfiznya, berpidatonya, setelah itu bernyanyinya, bernasihat Islami, seperti itu kami bentuk mengadakan acara perpisahan. Setelah itu ditutup dengan makan bersama. Sebelum kegiatan belajar dimulai, para siswa berkumpul terlebih dahulu di pelataran depan ruang kelas untuk memberi arahan dan mengecek dari kehadiran para siswa tersebut. Saat di dalam kelas, para siswa diajarkan beberapa mata pelajaran agama, mulai dari fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, dan lain-lain. Untuk mengevaluasi dari pengajaran, para siswa pun diminta untuk menunjukkan kemampuan membaca Al-Quran di depan kelas. Pada pertengahan semester di MDTA ini diadakan ujian untuk melihat kemampuan dari para murid. Untuk soal dari ujian tersebut,
juga menyesuaikan dengan tingkatan mereka dari para murid, mulai dari tingkatan Iqra, Al-Quran, dan lanjutan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia selainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, setelah menjalankan aktivitas kehidupan dunia, namun tujuan dalam penciptaan hidup kita ini tentunya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Sebagaimana selayaknya masyarakat yang ada di Kota Padang, khususnya yang ada di Pasar Raya ini, beraktivitas, berikhtiar, dan melaksanakan aktivitas jual beli, namun tetap bersujud kembali dan menghambakan diri. Demikianlah Jejak Islam kali ini dari TVRI Sumatera Barat. Saksikan kembali Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.